Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa wala hawla wala quwwata illa billah. Terima kasih kepada panitia penyelenggara, terima kasih kepada para peserta, dan setiap yang berkontribusi dalam terselenggaranya acara kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan pertemuan kita, kajian kita juga adalah ibadah ikhlas kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari muqaddimah Tazkiyatun Nafas pekan yang lalu, semoga kita semua sudah teringatkan bahwa jiwamu, wahai setiap muslim, setiap mukmin, bahwa ada jiwa yang mengharuskan perhatian setiap kita. Selain fisik, selain jasad yang nampak, yang kebanyakan orang sudah baik dalam memperhatikannya, ada ruh, ada an-nafs atau jiwa yang harus kita perhatikan. Kesuksesan kita memperlakukan jiwa dengan baik atau tidak menentukan siapa kita kemudian. Kemarin saya kutip ungkapan Jalaluddin Ar-Rumi, seakan-akan perlakuan yang baik terhadap jiwa kita yang menghasilkan jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, akan menghadirkan kehidupan yang bahagia, tenang, dan berhasil, sukses. Sebaliknya, perlakuan yang buruk yang sering abai terhadap jiwa bisa jadi membuahkan jiwa yang keras, seperti batu, malah lebih keras lagi. Jiwa yang tidak pernah bergetar karena mengingat kepada Allah, jiwa yang tidak mudah untuk diingatkan, menerima peringatan. Teman-teman sekalian, kenapa kita harus demikian? Kenapa kita harus memiliki kesehatan jiwa dan raga? Karena kita orang-orang beriman dalam kehidupan di dunia ini harus berguna, harus memberikan manfaat. Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i mengatakan, "Man lam yazid syai'an, man lam yazid syai'an fid dunya fahuwa zaidun fiha." Orang yang dalam kehidupan dunianya tidak berkontribusi kebaikan apapun, sebenarnya dia adalah beban saja bagi bumi ini. Tidak boleh terjadi dalam kehidupan seorang mukmin hidup tanpa sedikit pun kemanfaatan. Dan sulit dibayangkan kita dapat bermanfaat jika kita masih ewuh pakewuh, masih ripuh dengan diri sendiri. Karena itu kesehatan jiwa dan raga itu sebuah keniscayaan bagi seorang mukmin. Jadi harus seimbang antara keduanya. Ketika kita mengkaji tazkiyatun nafas, tidak boleh juga lebih perhatian terhadap jiwa ketimbang raga. Karena sesehat apapun jiwa seseorang, kalau raganya juga sakit-sakitan, tidak banyak yang bisa dia buat. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Sebaliknya, bahaya sekali ketika raganya sehat, jiwanya ringkih.
akan terjadi kenyataan hidup yang diingatkan. Ulaika kal an'am balhum adall. Bisa jadi seseorang itu dalam kehidupannya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih mengerikan. Ketika yang lebih dominan dalam kehidupannya adalah unsur jasad, unsur raga, yang ketika diperhatikan raganya saja, manusia itu tidak terlalu jauh beda dengan binatang ternak. Jika sarana tazkiyatun nafas yang pertama yang pekan lalu saya sampaikan, al-istighfar, taubat dan istighfar yang pertama dalam pembersihan jiwa, maka yang kedua bagi mereka, bagi kita yang menginginkan jiwa yang sehat adalah bangun pagi menyongsong berkah Allah Subhanahu wa taala untuk pembersihan jiwa. Saya tidak tahu bahan kajian saya sudah kirimkan ke sama ya. Yang kedua, bangun pagi menyongsong berkah Allah Subhanahu wa taala untuk pembersihan jiwa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim atau dicap sebagai muttafaqun alaih ya, artinya riwayat lengkap Bukhari Muslim. Artinya hadis yang menduduki peringkat tertinggi dalam kesahihannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yanzilu rabbuna, Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita turun tabaraka wa taala kulla lailatin, pada setiap malam, ilas sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibu lahu, maka aku akan segera mengabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utihi, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan segera memberikan kepadanya. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, maka aku mengampuninya. Jamaah sekalian, hadis ini ketika sampai kepada kita dan kuat dalam pemahaman kita, menggerakkan jiwa raga kita, akan menghantarkan kita masuk kepada kelompok yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, burika ummati fi bukuratiha. Dalam satu redaksi seperti itu, sungguh Allah senantiasa memberkahi umatku di pagi harinya. Dalam hadis lain, dalam bentuk doa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering terdengar berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuratiha. Ya Allah, mohon berkahi umatku di setiap pagi harinya. Jamaah sekalian, orang yang membaca dan menunaikan hadis ini, yang tergolong umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberkahi. Umat Islam, orang-orang beriman itu senantiasa selalu mendapatkan limpahan berkah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Ini pengingat, penguat untuk kita tentang waktu pagi, teman-teman. Waktu pagi itu waktu yang akan menentukan hari kita di hari itu. Sebagaimana waktu muda kita yang akan menentukan kehidupan kita di dunia ini. Karena itu perlakukanlah, manfaatkanlah dengan baik setiap waktu pagi, hari, di setiap pagi, di setiap hari pagi atau pagi hari. Ya. Sebagaimana kita harus memanfaatkan dengan baik pada setiap
pagi kehidupan kita, masa muda kehidupan kita. Dan ini kayaknya pesannya untuk teman-teman semua, tidak untuk saya ya. Karena saya sudah melewati waktu pagi itu. Pagi kehidupan. Adapun pagi setiap hari masih saya menemukan, masih kita akan menemukan bersama insya Allah. Walaupun hari ini saya sengaja ini sampaikan, walaupun hari ini kita mendapat kabar salah satu keluarga besar IPB masih relatif muda ya, giat orangnya, cekatan, Prof. Arif Daryanto, rahimahullah, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dekan sekolah vokasi periode yang lalu, sebelum Dr. Aceng sekarang ini. Beliau juga wafat dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian. Sehari sebelumnya, salah satu teknik IPB juga masih muda, Bapak Yadi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya uh, bisa jadi tiba-tiba hilang waktu pagi yang kita temui setiap hari itu. Karena itu jangan nunggu atau jangan menunda waktu pagi yang Allah berikan rezeki kepada kita. Sebagaimana jangan abai, jangan lalai dengan waktu muda yang sedang ada dalam genggaman kita. Secara khusus teman-teman muda sekalian. Jamaah sekalian, bagi kita yang menginginkan lebih menata, lebih perhatian terhadap jiwa, bangunlah setiap pagi hari. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu janjian atau ingin janji kepada setiap orang beriman untuk bertemu, untuk berkhulwah, berdekatan, hanya berduaan di setiap sepertiga malam terakhir setiap hari kita. Bangun pagi, mungkin pada saat itu kebanyakan orang masih tertidur lelap. Dan bangunnya karena tahu Allah menunggu. Bangunnya karena Allah. Mungkin di awal-awal untuk belajar karena ada program, ada kegiatan, ada janjian. Tapi usahakan sampai ditemukan kita bangun itu karena tahu, karena yakin Allah menanti kita. Allah menunggu kita. Rasakan sampai seperti itu. Itu akan sangat kuat pengaruhnya pada kesehatan jiwa. Bangun di saat kebanyakan orang terlelap tidur. Dan yang membuat kita bangun karena kita merasakan Allah menunggu kita. Allah memanggil kita. Teman-teman sekalian, baru bangunnya saja sudah membuat setan tidak bisa banyak berdaya. Bangunnya saja sudah menguatkan luar biasa jiwa setiap kita. Ketika hal itu terjadi terus setiap pagi, bisa dibayangkan akan segera terbentuk dengan kuat dalam jiwa setiap kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan dan harapan dalam kehidupan ini. Teman-teman, jiwa yang seperti ini tidak akan mudah bersedih, takut, lemah,
galau karena dia punya sandaran yang kuat. Zat yang maha pencipta, zat yang maha menata semua yang ada di alam semesta, termasuk jiwa-jiwa setiap kita. Jiwa yang zat yang tidak akan pernah membuat kita kecewa. Apalagi ketika dia mampu bangun kemudian sholat. Walau hanya 2 rakaat. Dia berwudu, dia membersihkan diri. Kemudian berwudu bagi manusia yang bangun karena Allah. Wudu di malam hari itu akan terasa. Akan lebih terasa ketimbang wudu-wudu biasa. Kita wudu, bahkan mungkin mandi. Karena mau bertemu Allah. Mau berbincang, mau berkhulwah. Berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia siapkan wudu yang baik. Itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ahsanal wudu'a. Dia ihsan dalam wudunya. Jadi ketika wudu membasuh anggota tubuh yang kita basuh dalam wudu itu akan menjadi pelebur peluruh dosa-dosa. Dan kita sudah mulai meminta. Kita berharap bertemu Allah dalam keadaan jiwa yang bersih. Jiwa yang sehat. Yang tidak ternoda dengan dosa. Jadi ketika wudu pun sudah kita bersihkan jiwa ini. Selesai wudu, kita tidak akan melewatkan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk hamba-Mu yang bertaubat. Ya Allah, mohon jadikan aku hamba-Mu yang senantiasa membersihkan diri. Teman-teman, perhatikan doanya. Itu dari wudhu pun kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk melakukan tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa. Kita minta, sudah minta kepada Allah sejak doa selesai wudhu agar menjadi hamba yang melakukan tazkiyatun nafs. Membersihkan anggota tubuh yang kita basuh pada saat wudhu, tapi juga dalam waktu bersamaan membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota tubuh itu. Qiyamul lail ikhwati fillah. Bangun malam, sholat malam. Qiyamul lail akan lebih kondusif untuk kita bisa melakukannya dengan khusyuk. Ketika diawali dengan bangun pagi seperti tadi. Dan kenapa Qiyamul Lail itu sangat dianjurkan? Karena Qiyamul Lail itu sholat yang bisa membuat semua sholat yang dilakukan menjadi lebih khusyuk, lebih baik. Karena tadi kita melakukannya hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, orang yang menyadari dan merasakan hakikat sholat malam, sejak awal melakukan sampai akhir sholat, dia bisa benar-benar merasakan kehusuan, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari awal sampai akhir dia menitikkan air mata kehusuan.
lakukan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Syukur kalau bisa 8 rakaat, kemudian ditutup oleh 3 witir. Yang dituntunkan di awal sholat qiyamul lail, surat atau ayat yang baik dibaca, yang dianjurkan dibaca, surat Ali Imran. Malah untuk masa-masa sekarang, teman-teman, saya sendiri melakukannya di rakaat pertama, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. 2 ayat itu dibaca. Itu ayat tentang kepemimpinan. Negeri kita bulan-bulan atau hari-hari ini sedang lebih dekat menuju kepemimpinan yang bagi kita orang-orang beriman, kepemimpinan itu sangat menentukan kehidupan keimanan kita juga. Makanya kepemimpinan itu bagian dari agama kita, bagian dari ibadah kita, yang harus menjadi perhatian kita, termasuk dalam sholat dan doa kita. Untuk lebih memberikan nilai bahwa kepemimpinan itu bagian dari kita. Baca ayat itu, kemudian ayat setelahnya, walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang memang inti yang dipesankannya ayat-ayat berikutnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan setelah baca ayat itu, setelah selesai sholat, boleh di malam hari teman-teman, sambil lihat dulu keluar. Karena ayat itu tentang penciptaan langit dan bumi. Lihat dulu keluar. Apalagi di saat bulan purnama. Lihat langit. Supaya lebih terasa, lebih terbawa makna ayat-ayat itu. Apalagi kita, teman-teman yang ada di kampus IPB. Yang kebanyakan belajar ulum kauniyah. Supaya lebih teringatkan. Belajar sains itu untuk lebih membuat kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 2 rakaat, syukur kalau bisa 8, kemudian ditutup dengan witir. Salat witir itu dalam satu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk menjadi penutup salat qiyamul lail. Artinya dia dilakukan setelah salat tahajud. Tapi tidak terlarang dia juga dilakukan sebelum tidur. Setelah ba'diyah isya kita melakukannya. Ada 2 sahabat yang terkenal melakukan salat witir seperti ini. Ada Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa hati-hati. Beliau salat witirnya setelah ba'diyah isya. Bukan berarti beliau tidak bangun malam untuk tahajud. Tapi ada Umar Ibn Khattab yang yang salat witirnya setelah qiyamul lail, setelah salat tahajud. Nah, itu menjadi contoh, menjadi acuan untuk kita. Silahkan mau mengambil yang mana, namun kita senantiasa menjaga salat witir. Salat witir termasuk 3 dari wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis terkenal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Pertama, puasa
3 hari setiap bulan. Kedua, sholat witir sebelum tidur. Kok saya terlupa satunya? Ada yang bisa mengingatkan? Puasa 3 hari setiap bulan. Yang dimaksud ayyamul bid. Hari ke-13, 14, 15. Witir sebelum tidur. Jadi dalam wasiat Abu Hurairah, witir sebelum tidur. An utiro qabla an anam. Ada yang ingat? Yang ketiga atau salah satu dari tiga? Baik, jadi PR kita. Saya lupa ya. Hmm. Oh, salat duha. Warok atai duha. Disebutkannya 2 rakaat salat duha. Walaupun salat duha lebih dari 2 rakaat. Jazakallahu khairan. 3 wasiat. Ya. Setelah qiyamul lail, witir, di pagi hari, teman-teman, kembali kita beristighfar. Jadi ini rangkaian tazkiyatun nafas dimulai dari pagi hari. Yang sebenarnya seluruh kehidupan kita, kalau kita sudah paham tazkiyatun nafas dan caranya, akan menjadi proses tazkiyatun nafas. 24 jam kehidupan kita itu sebenarnya harus menjadi bagian dari upaya membersihkan jiwa. Dan penentunya di pagi hari ini. Bangun malam, qiyamul lail, witir, kemudian istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur yang disebutkan dalam Al-Qur'an merupakan sifat ibadur rahman. Wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar di waktu sahur juga bermakna luar biasa pada jiwa kita. Setelah kita merasakan kebersamaan, kedekatan, komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat malam kita. Dengan rasa yang sama, dekat dengan Allah, kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Memohon ampun atas dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar untuk diri kita, teman-teman. Bagus juga li wali walidayya. Aku beristighfar untuk diriku, juga untuk ibu dan ayahku. Malah mohonkan istighfar untuk kakek, nenek, paman, bibi, keluarga. Orang-orang yang memiliki hak kebaikan dari kita. Teman-teman, guru-guru. Bahkan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Beristighfar untuk orang-orang beriman, orang-orang muslim yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup juga yang sudah meninggal dunia. Bagus teman-teman, istighfar seperti itu. Selain banyak redaksi istighfar yang lainnya, termasuk Sayyidul Istighfar. Kita membacanya. Teman-teman, istighfar yang tadi saya sebutkan, istighfar untuk diri dan orang-orang di sekitar kita, bahkan semua orang Islam, orang beriman. Itu juga menunjukkan karakter kita yang mulai
berkembang, mulai hidup dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mestinya orang-orang beriman itu setelah imannya tersematkan dalam diri, berpengaruh pada jiwa, dia menjadi orang yang tidak hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Dia memikirkan orang di sekitar, keluarganya, saudaranya, tetangganya, bangsa dan negaranya. Malah seluruh manusia ada dalam pikirannya. Dia ingin memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk mereka. Dan istighfar yang seperti ini akan efektif menghantarkan kita menjadi orang yang berpemikiran besar. Menjadi orang yang memiliki kemanfaatan besar. Latih dari situ teman-teman. Istighfar. Usahakan qiyamul lail dan istighfar yang benar-benar membuat kita memiliki rasa bersama Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita hanya berdua saja. Usahakan temukan istighfar yang sampai menitikkan air mata. Ikhwati fillah, akhwat fillah, qiyamul lail dan istighfar seperti ini akan terasa tuh, menggerus noda-noda dalam jiwa kita. Kemudian Al-Quran. Sempatkan pada Al-Quran di pagi hari kita. Walaupun bisa jadi yang dimaksudkan Al-Quran di pagi hari adalah Al-Quran dalam qiyamul lail, dalam tahajud kita. Syukur kalau selain Al-Quran dalam tahajud juga ada. Apalagi kalau Al-Quran yang memang menjadi wiridan, menjadi bacaan rutin setiap kita. Menjadi bacaan rutin di pagi hari kita. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di pagi hari itu sungguh dan pasti disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi makhluk gaib yang bernama jin yang beriman pun menyaksikan. Dan yang lebih jelas lagi yang dimaksudkan menyaksikan itu, pengaruhnya, kebaikannya itu tersaksikan dalam diri kita. Dahsyat pengaruhnya. Kuat pengaruhnya pada kebersihan jiwa. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Di pagi hari baca Al-Qur'anul Karim. Jangan lupa menyongsong apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa penuh kesungguhan. Ikhwati fillah, kita ini sebagaimana hamba yang tidak pernah sepi dari dosa. Karena itu kita harus beristighfar. Kita juga manusia yang banyak keinginan. Walaupun teman-teman masih muda-muda, tapi kelihatan muka-muka banyak keinginan. Ya. Dan harus begitu ya. Harus seperti itu. Karya-karya besar itu berawal dari keinginan. Dari harapan. Bahkan bisa jadi berangan-angan, memikirkan, membayangkan sebuah kebaikan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang banyak keinginan, banyak harapan, bahkan sudah mengkristal jadi tuntutan. Tapi ternyata kita jarang berdoa. Kita hamba yang banyak kebutuhan, tapi tidak pernah meminta. Padahal semua yang kita inginkan, yang kita harapkan itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi hari, berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa dengan sungguh-sungguh itu teman-teman. Dari mulai makanan kita harus halal, upayakan
tidak melakukan dosa, tidak bermaksiat. Ketika ada dosa, segera hapus dengan taubat, dengan istighfar. Kemudian lakukan cara berdoa yang baik. Termasuk salah satunya waktu yang baik, yaitu di pagi hari itu. Subuhan berjamaah. Berikutnya, salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah. Untuk laki-laki berjamaah itu di masjid. Untuk perempuan di rumah, di kosan, di asrama bersama teman-teman. Kalau di rumah bersama keluarga tercinta. Laki-laki berjamaah itu di masjid. Usahakan sebelum sholat subuh berjamaah di masjid, sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaatani, ada 2 rakaat sholat sunat, khafifatani, ringan dilakukan. Karena yang disarankan bacaannya setelah Al-Fatihah, Qul ya dan Qul hu saja. Jangan lama-lama. Khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya, pahalanya, pengaruhnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya membaca syarahnya, salah satu yang ditegaskan arti lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang yang dawam, istiqomah, khusyuk melakukan sholat sunnah sebelum subuh akan diberikan limpahan dunia. Kalaupun tidak berlimpah banyak, minimal dunia tidak menjadi masalah baginya. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuhnya berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah itu pahalanya teman-teman. Faka'annama qamal laila kullah. Seakan-akan dia bangun sepanjang malam dalam qiyamul lail. Tapi jangan juga dijadikan alasan tidak usah tahajud, cukup sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, zikir setelah sholat. Ada saran zikirnya lakukan sampai terbit matahari yang disebut syuruk ya. Diakhiri dengan salat sunat syuruk 2 rakaat. Yang dalam hadis disebutkan akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan. Sempurna kedua-duanya. Wah, bagi kita yang berharap pembersihan jiwa pada diri setiap kita, aktivitas pagi hari itu sangat menentukan, teman-teman sekalian. Kegiatan pagi hari dari mulai jam 3, setengah 4, ya, sampai terbit matahari. Ketika kita istiqomah seperti itu setiap pagi, maka pagi hari kita pun akan menentukan kehidupan kita selama di dunia dan dunia yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Wallahu a'lam. Demikian yang mampu saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan memberikan keberkahan sehingga ada kemanfaatan, ada kebaikan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asep yang telah memberikan materi. Ini lumayan menarik nih teman-teman terkait dengan bangun pagi menyongsong berkah Allah SWT untuk pemberian jiwa. Mungkin bagi teman-teman sekalian ini adalah suatu hal expert ya, hanya profesional doang yang bisa mengerjakannya. Karena gimana? Lihat dari rondonnya aja udah lumayan banget nih. Mulai dari qiyam, terus habis itu istighfar, baca Al-Quran, doa penuh dengan kesembuhan, subuhan sampai dengan syukurukan. Tapi tidak menjadi hal yang tidak mungkin bagi teman-teman semua untuk mengikuti rondon-rondon dari untuk mendapatkan berkah di pagi hari ini teman-teman. Nah, oleh karena itu, karena masih ada waktu hingga jam 6.45, kita akan buka sesi Q&A ya bagi teman-teman semua yang ada di offline ataupun di online. Tapi terbatas teman-teman, hanya ada 2 pertanyaan, baik ada di offline ataupun di online. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya. Oke, 1. Oke, silakan. Sebutkan nama dan asal fakultas saja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Imam Mustafa, saya dari Fakultas Peternakan. Jadi kan Ustaz bilang tadi bagaimana pentingnya kita memberi makan jiwa kita untuk mendapatkan ketenangan ya Ustaz.
Tapi Ustadz, kenapa ada orang yang mungkin dia itu jiwanya jarang diberi makan ataupun jarang dikasih asupan, entah kayak bangun paginya kesiangan, sholat subuh kelewatan, tapi dia itu masih ya kayak tenang aja Ustadz, kayak nggak ada beban aja gitu, kayak gelisah ninggali sholatnya gitu Ustadz. Ustadz. Baik, terima kasih Mas Imam Mustafa. Pertama saya mau mengomentari ungkapan eh, Master of Ceremony kita yang mengatakan bangun pagi ini. Ini juga cara pandang dan eh, pemahaman yang akan menentukan teman-teman. Anda yang berpikir seperti itu, ini hanya orang-orang khusus saja. Anda tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Jadi harus dirubah. Bangun pagi itu hak segala kita. Bangun pagi itu bisa dilakukan oleh setiap kita. Dan untuk kita, untuk saya bisa. Dan sudah terbukti. Muhammad Al-Fatih itu ketika diseleksi menjadi pimpinan perang, salah satu seleksinya itu siapa yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail semenjak ia balik dan dia yang tersisa. Dan hebatnya sebaik apa seseorang baik dalam bangun pagi, sehebat itu dia dalam kehidupan. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk yang disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 7 abad sebelum kelahirannya, dia mampu hadir menjadi penakluk pada usia 21 tahun. Setelah dia lama juga biasa qiyamul, biasa bangun pagi. Jadi mohon maaf, itu harus dirubah. Kalau selama ini kita ada kepikiran, itu mah khusus untuk marbot al-huriyah gitu misal. Khusus untuk kiai, khusus untuk wali. Kala tidak. Itu khusus untuk setiap kita. Orang yang sudah yakin, orang yang sudah memiliki keimanan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pencipta, dan Allah menanti setiap kita di pagi hari. Yang punya keyakinan ini akan bangun pagi. Bahkan dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum tidurnya minta untuk dibangunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa kan? Dirubah ya. Adapun seseorang yang dalam kehidupannya abai terhadap jiwanya, tidak peduli dengan bagian penting kehidupannya, jiwa yang menentukan dia itu bahagia atau tidak, jiwa yang akan menentukan dia itu seperti manusia sebenarnya atau malah seperti binatang ternak dalam kehidupannya, karena banyak hal, banyak faktor yang membuat manusia itu akan terjebak seperti itu, Mas Imam. Diri kita sendiri memiliki kecenderungan hebat untuk tidak taat, untuk abai dengan hal-hal yang penting, termasuk diri kita punya potensi untuk inkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa atau jangan-jangan kemarin sore ya, Imam membaca surat Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Rabb. Maksudnya itu karakter, itu watak manusia, kecenderungan manusia. Selain kecenderungan baik, manusia itu punya kecenderungan ingkar kepada Allah. Malah dia tetap bertahan dalam keingkarannya, walaupun dia menyaksikan, sadar penuh, ingkar dan berbahaya, tapi dia tetap tahan.
Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Penyebab semua itu terlalu cinta terhadap dunia. Mungkin karena dia berharap perhatian sesama manusia ketimbang perhatian dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di tahapan teman-teman, tahapan teman-teman maksudnya di usia muda teman-teman, yang membuat lalai itu karena lebih perhatian pada dunia itu yang dimaksud perhatian teman. Apa lebih parah lagi, ada teman, ada temin ya. Paham ya maksud teman, temin gitu. Teman dalam tanda kutip. Perhatian dosen, perhatian sesama manusia di usia-usia teman-teman. Dia bisa tetap bertahan dalam dosa, dalam keingkaran itu. Padahal dia menyadarinya. Karena tadi kepentingan dunia. Itu dari internal kita. Banyak lagi kecenderungan-kecenderungan dalam diri kita manusia, belum eksternal teman-teman. Lingkungan dari mulai yang kasat mata manusia, dunia, sosial media yang dimaksud lingkungan ya, eksternal, termasuk setan yang sangat pandai dalam melakukan tipu daya. Jadi fenomena itu banyak faktor yang menyebabkan, Mas Imam. Itu yang membuat kita harus punya kesadaran darurat. Kita harus menjadi pelaku tazkiyatun nafas. Darurat untuk diri kita. Kita harus melakukan tazkiyatun nafas. Pembersihan jiwa ini. Karena kita punya lingkungan. Punya orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Yang menanti kita. Kalau teman-teman menyimak dengan telinga, hati dan jiwa yang bersih. Di sekitar kita itu banyak orang yang berteriak, melolong panjang, memanggil-manggil kita. Tolonglah, selamatkanlah, bantulah. Orang-orang seperti tadi. Walaupun mereka tidak berkata, mestinya kita orang-orang beriman menyadari, mendengar suara-suara itu. Karena itu darurat, jangan diberi ruang, jangan diberi kesempatan untuk lalai. Kita harus senantiasa kuat melakukan pembersihan jiwa untuk kemudian meningkatkan kualitas kapasitas kita agar kita dapat hadir di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah orang-orang tercinta kita dengan kebaikan, dengan kemanfaatan. Mengingatkan mereka, menguatkan mereka. Orang mukmin, Mas Imam, jangankan berkata, jangankan menulis atau berbuat, kehadirannya, harapannya, mukanya saja sudah menjadi pengingat kepada taat, kepada ketakwaan. Dan kita harus berupaya menjadi pribadi-pribadi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, bagaimana dengan Mas Mam? Oke. Terkait dengan expert tadi berarti lagi-lagi apa? Ya, betul, mindset diubah ya. Ya, semua bisa untuk bangun pagi. Satu lagi nih Ustadz, dari yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau sudah qobliyah subuh, subuh dan lanjut zikir dan tilawah, kemudian sholat syuruk, apakah sholat syuruk harus di masjid bagi wanita? Waktu syuruk sesuai dengan jam yang ada waktu syuruk atau menunggu awal duha? Mohon pencerahannya. Jazakumullah. Jazakillahu khairan. Sepertinya eh, wanita yang bertanya ya. Ya, Komariah Ahmad. Baik. Eh, ada yang sedemikian rupa ketat dalam sholat subuh itu dan zikir setelah sholat subuh. Di pesantren dulu saya diajarkannya duduk setelah subuh bahkan tidak merubah posisi duduk tahiyat akhir. Jadi duduk seperti dalam tahiyat akhir sampai suruh. Ada yang sampai seperti itu. Kalau dicermati lagi ada kemudian lebih longgar. Yang dimaksud duduk dalam sikap duduk tahiyat akhir itu selama membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis. Orang yang membacanya 10 kali di pagi hari akan mendapatkan pemeliharaan Allah dari kejahatan setan sampai sore hari.
Yang membacanya di sore hari setelah maghrib akan mendapatkan pemeliharaan Allah dari kejahatan setan sampai pagi hari. Jadi kayak kayak eh, charger kita, teman-teman. Dan bukan hanya kalimat itu, zikir-zikir yang lain juga. Karena memang berkaitan dengan yang ditanyakan Mas Imam tadi. Setan itu luar biasa. Menanti, mengintip setiap kesempatan. Malah kenapa ketika kita mau tidur itu teman-teman disunahkan me, merubah. Kalau orang Sunda bilangnya ngebutin spray atau alas tidur dibersihkan. Karena bisa jadi dijadikan ranjau setan. Setan siap menangkap kita ketika kita tidur. Jadi zikir pagi sore itu luar biasa ya. Eh, kita harus melakukannya. Ada yang ketat seperti itu. Tapi pertama saya memahaminya di masjid lebih utama, bisa sambil iktikaf, dan yang termasuk zikir juga bisa, kajian juga bisa termasuk zikir juga. Saya hampir setiap ba'da subuh ada pengajian. Kalau seringnya saya mengingatkan ketika waktu suruk, ayo kita suruhkan dulu gitu. Salat suruk dulu. Saya ya berusaha mengoptimalkan, memadukan apa yang kita lakukan. Jadi eh, terutama memang di masjid. Bahkan seperti tadi ya, zikirnya. Kemudian suruh salat sunnah 2 rakaat itu. Tapi untuk perempuan, maaf, maksud saya juga untuk laki-laki bisa saja keluar masjid juga. Tapi dalam aktivitas ketaatan, aktivitas kebaikan, pada waktu suruh, salat suruh gitu. Untuk perempuan, selain masjid, ketika mendapatkan izin dari suami, atau tidak ada fitnah, masjid, iya masjid. Tapi juga masjid di rumah, musola di rumah, juga bisa termasuk masjid untuk perempuan. Atau bahkan ketika tidak bisa tetap di tempat di musola rumah, sambil persiapan, ibu-ibu terutama yang sudah ada anak-anak yang harus berangkat sekolah pagi hari, bisa juga sambil aktivitas mempersiapkan anak-anak berangkat sekolah, di waktu suruk, salat sunnah suruk. Tidak terlarang juga. Kemudian yang terakhir tadi apa? Waktunya, ya, waktunya. Waktu suruk, nah sekarang kita sudah mudah. Suruk itu artinya terbit matahari, matahari pas keluar. Itu kan batas akhir waktu haram sholat sunnah. Dari mulai ba'da subuh sampai terbit matahari. Bisa dilakukan pada saat itu, tapi yang lebih bijak, dilebihkan sedikit, barangkali barang 5 menit gitu. Dan memang antara sholat syuruk dan sholat duha itu, ulama juga sampai menyebutkan sholat syuruk itu sholat duha yang diawalkan. Malah sholat duha itu kan ada sampai dibagi 3 waktunya. 2 rakaat di awal, nanti agak siangan dilakukan. Silakan itu bisa. Bisa. Jadi sholat syuruk itu bisa persis seperti tadi. Begitu terbit matahari dilebihkan sedikit. Atau awal sholat duha. Sehingga sesuai dengan definisi ulama sholat syuruk itu sholat duha yang diawalkan. Gitu. Nah, itu harapannya untuk membuat keleluasaan kita bisa melakukannya. Bukan malah membuat perbedaan atau pembahasan ini menjadi bingung dan kita tidak melakukannya. Jadi ingat, tentang waktu itu justru untuk lebih membuat keleluasaan kita melakukannya. Bisa jadi dia sholat subuh itu termasuk sholat duha yang di awal. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, terakhir LPQ ya. Ini close atau stop recording atau matiin aja?